Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi hari yang berbahagia ini kita bisa hadir kembali. Mari kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Thaharah, dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz. Yang pagi hari ini kita membahas tentang al-ghuslu, tentang mandi, ya, tentang mandi. Tentunya kalau kita bicara tentang mandi, ya, maka yang dimaksud dengan mandi di sini adalah mandi besar. Yang dimaksud di sini adalah mandi besar, ya, bukan hanya mandi junub yang besar, ya, tapi ada mandi yang lain yang besar, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Pembahasan pertama dari pembahasan masalah mandi ini, yang pertama mujibatuhu, yang mewajibkan mandi, ya, yang mewajibkan mandi, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Yang pertama, khurujul mani fil yaqdhati au fin naumi. Keluarnya air mani pada saat terjaga atau pada saat tidur. Jadi keluarnya mani pada saat terjaga atau pada saat dia tidur. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal ma minal ma. Air itu hanyalah karena sebab air. Maksudnya apa? Air wajib mandi itu sebabnya adalah karena keluarnya air mani, ya. Jadi air untuk mandi wajib itu sebabnya adalah karena keluarnya air mani, ya. Juga hadis dari Ummu Salamah bahwasanya Ummu Sulaim dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha, sungguhnya Allah la yastahi minal haqq. Allah itu tidak malu dari kebenaran. Fa'al 'alal mar'ati ghuslun idza ihtalamat. Maka apakah ada kewajiban mandi bagi seorang wanita jika dia ihtalamat, mimpi basah? Qala na'am idza ra'atil ma'a, jika dia melihat air mani. Maka dari sini hadis yang pertama tadi kita sampaikan bahwasanya di antara penyebab wajibnya mandi yaitu keluar air mani, karena sebab air mani. Nah, sebab air mani itu, keluarnya air mani ada kalanya dalam keadaan tidur, seperti hadis Ummu Salamah, ya, keluar mani dalam keadaan tidur, ya. Jadi bangun tidur ada mani, maka wajib mandi. Pokoknya bangun tidur ada mani, maka wajib mandi. Apakah teringat mimpi basah atau tidak mimpi basah, wajib mandi. Pokoknya ukurannya adalah ada air mani. Tapi kalau nggak ada air mani, tadi malam mimpi basah, ya nggak wajib mandi, nggak ada banyune, nggak ada air maninya. Jadi ukurannya, ya, kalau bangun tidur ada air mani maka wajib mandi. Apakah teringat mimpi basah ataukah tidak? Bangun tidur ndak ada air mani, ya ndak mandi sekalipun tadi malam mimpi basah. Jelas, ya? Itu kalau tidur. Kemudian wa tushtaratu syahwatu fil yaqdhah dunan naum. Sementara kalau
keluar air mani pada saat terjaga tidak dalam keadaan tidur, maka disyaratkan adanya syahwat. Kalau keluar mani itu karena syahwat pada saat terjaga, maka wajib mandi. Tapi kalau keluar air mani pada saat terjaga tanpa syahwat, tidak wajib mandi, wajib ke dokter, berobat. Loro berarti. Ya, kalau kayak ini moro keluar air mani, ya gak kerasa apa-apa perasaan, ya gak syahwat gitu ya. Ya, nggak merasakan apa-apa, tiba-tiba keluar air mani, maka itu bukan wajib mandi ya, wajib berobat. Sakit itu, kelepe rusak. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hudhifatil ma' faghtasal minal janabah, fa idza lam takun hadifan fala taghtasil." Jika air mani itu memancar, maka mandilah. Mandi junub. Kalau tidak memancar, maka jangan mandi. Yang itu ya. Jadi air mani keluarnya dengan memancar itu berarti disertai dengan syahwat. Tapi kalau tidak memancar, maka enggak disertai dengan syahwat. Makanya kan disebutkan mimma indafiq, dari air yang memancar, ya. Jadi berkata Asy-Syaukani al-hadfu huwa ar-ramyu, yaitu pelemparan, jadi pancaran. Wa huwa la yakunu bi hadhihi sifati illa li syahwah. Maka air mani yang sifatnya seperti ini tidak mungkin ada kecuali dengan syahwat. Wa lihadza qala al-musannif, oleh karena itulah musannif berkata wa fi tanbihun ala anna ma yakhruju li ghairi syahwatin imma li maradin aw abradatin la yujibul husla. Oleh karena itulah di sini ada tambahan peringatan bahwasannya apa yang keluar tanpa syahwat, ya bisa jadi itu karena sakit, ya, atau karena apa, ya karena kedinginan atau karena kecapean, begitu kalau keluar mani, maka tidak mewajibkan mandi, tidak mewajibkan mandi. Kadang-kadang orang itu sangat kesakitan, menahan sakit sampai keluar air mani, menahan sakit. Ya, karena sakitnya luar biasa dia rasakan, maka sampai keluar air mani, ya, keluar air mani. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala, menahan sakit yang luar biasa, enggak tahan sampai kemudian keluar air mani, dan itu tidak mewajibkan mandi, gitu ya. Bukan karena apa? Syahwat, ya, bukan karena syahwat, ya. Kemudian man ihtalama wa lam yajidil ma' fala ghusla alaihi. Tadi sudah kita jelaskan. Siapa yang mimpi basah lalu bangun tidur tidak mendapati air, maka tidak ada wajib mandi. Wa man wajadal ma' wa lam yadhkur ihtilaman fa alaihi al-ghuslu. Siapa yang menemukan air mani dan tidak ingat mimpi basah tadi malam, wajib baginya untuk mandi. Dari Ibunda Aisyah, dia berkata Nabi pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang dia mendapati nyemek niku bahasa Indonesia napa? Apa ya? Hah? Kain yang apa jenenge? Basah katanya. Mamel. Ya ini bahasa Indonesia napa mamel? Ono. Apa ya? Golek kamus mamel ngono ketemu enggak ya? Hah? Lembab, mosok lembab ya? Enggak, kain lembab, kata krungu lek kain lembabnya. Ya, jadi kain ini apa namanya? Ya terkesan basah gitu ya, terkesan basah. Ya, terkesan basah karena air mani. Dia dapati di celananya misalkan basah. Ya. Karena basah itu tidak mewakili mamel ya. Tidak mewakili ya. Kekurangan bahasa berarti Indonesia atau kita yang nggak tahu ya. Ya. Jadi dia mendapati al-balala, ya, walam yadhkur al-ihtilaman. Dia mendapati celananya misalkan itu basah, kita nggak basah gitu ya, basah tapi yang airnya nggak notos-notos begitu ya. Wala yadhkur ihtilaman, dan dia tidak mengingat apa mimpi basah, maka Nabi bersabda ya tasil, dia wajib mandi, ya, dia wajib mandi. Lalu ditanya tentang seorang lelaki yang yara annahu qad ihtalama wa la yajidil balal, ya, dia ingat mimpi basah tapi tidak menemukan celananya basah,
Faqala, maka Nabi bersabda, la ghusla alaih, tidak ada mandi atasnya. Gitu ya, jelas ya. Jadi keluar air mani pada saat tidur, maka wajib mandi. Pokoknya ada air mani. Yang kedua adalah keluar mani pada saat terjaga, yang disertai dengan syahwat, karena sebab syahwat. Kalau dalam keadaan terjaga tidak disertai dengan syahwat, maka tidak wajib mandi, karena itu sakit namanya ya. Karena itu sakit. Kemudian perkara yang kedua yang mewajibkan mandi adalah al-jima' wa illam yanzil. Ya, jima sekalipun tidak sampai yanzil. Yanzil niku pakai bahasa apa yang sopan ya? Ya, klimaks, ya, nak sampai klimaks atau nak sampai orgasme gitu ya, biasa ya pakai begitu ya, nak sampai merasakan klimaks kepuasannya. Jadi ini wa illam yanzil, sekalipun belum merasakan tujuan daripada jima, hubungan suami istri tadi itu ya. An Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza jalasa baina syu'abil arba', jika seorang suami sudah duduk di atas keempat cabang istrinya, tsumma jahadaha, lalu dia bersungguh-sungguh terhadapnya, faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil, maka wajib mandi sekalipun tidak klimaks, tidak sampai orgasme. Jadi wajib mandi. Gitu ya. Jadi Kak Sito tutuk, ono bel tamu teko, atau anaknya nangis gitu ya, waduh ada yang Kak Sito wis gitu ya, maka wajib mandi. Kalau sudah mempertemukan dua khitan, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu, jika dua khitan sudah ketemu maka wajib mandi ya. Dua khitannya dipertemukan, khitannya suami dan khitannya istri dipertemukan, wajib mandi. Jelas insyaallah ya. Yang ketiga, Islamul kafir, Islamnya orang kafir. Orang kafir masuk Islam. Dari Qais bin Asim annahu aslama, dia masuk Islam. Famarahun Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia an yaghtasila bima'in mesidrin, untuk mandi dengan air dan sidr. Jadi orang yang baru masuk Islam maka diwajibkan untuk mandi ya, sebagai tanda, di samping itu perintah, kemudian juga sebagai tanda membersihkan diri dari noda-noda kesyirikan, lalu mengawali hidup baru dengan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena memang hukum asalnya ya orang kafir kan kayak bahasa orang Jawa niku kepet ngono, bahasa Indonesia napa? Kan enggak tahu, kayak cawi ya, kayak istinja, enggak pernah mandi, habis buang hajat, buang air begini dan sebagainya. Kalau masalah mereka ya hadas kecil ya hadas besar wis bertumpuk-tumpuk kan begitu. Maka begitu masuk Islam dia wajib mandi ya, wajib mandi untuk menghilangkan semua hadas yang ada ya. Jadi menghilangkan semua hadas yang ada. Yang keempat, inqita'ul haidi wan nifas, berhentinya darah haid dan darah nifas. Ini juga mewajibkan mandi. Darah haid dan darah nifas berhenti. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Fatimah binti Abi Hubeish, "Idza aqbalatil haidatu fad'is salata wa idza adbarat faghtasili wa shalli." Ya, jika haid datang tinggalkan salat, jika haid pergi maka mandilah dan salatlah. Wan nifasu kal haidhi bil ijma', dan nifas itu hukumnya seperti haid berdasarkan ijma'. Namun ada ya pendapat yang syal, pendapat yang nyeleneh ya, bahkan nulis buku juga ya, bahkan terjemahan beliau banyak beredar di negeri kita. Mungkin antum semua juga tahu terjemahannya ya. Dia punya pendapat bahwasanya orang nifas tidak sama dengan haid.
Nifas tidak sama dengan haid. Berarti kalau menurut dia nifas, orang nifas ya sholat, ya puasa begitu ya. Maka ini adalah pendapat yang syadz, nyeleneh ya, pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh, tidak benar ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi ijma nifas itu dihukumi sama dengan haid hukum-hukumnya. Meninggalkan sholat, meninggalkan puasa ya, sholat tidak diqadha, puasanya diqadha, hukumnya sama ya. Jelas insyaallah. Sekarang rukun-rukun mandi. Yang pertama adalah an-niyatu, niat, jelas. Innamal a'malu binniyat, amal tergantung dengan niatnya. Yang kedua ta'mimul badani bil ma', meratakan air kepada badan. Ya, meratakan badan dengan air, gitu ya. Meratai badan dengan air atau meratakan air ke badan. Sakarep wis penting paham. Pokoknya air itu diratakan menyentuh seluruh badan. Ya jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullahu taala ya. Jadi ini rukunnya, niat, lalu air itu dibilas, dibasuh merata ke seluruh tubuh. Sudah itu selesai. Ya, jadi misalkan seseorang di depan kolam renang niat ingsun mandi junub cegur, selesai. Ya, maka dianggap sudah mandi besar. Kenapa? Sudah rata, gitu ya. Dua rukun terpenuhi. Namun ada rukun, ada sifah. Ada rukun, ada sifah. Rukun itu syarat terpenuhi perkara yang harus dipenuhi, tidak boleh ditinggal. Dua rukun itu. Tapi ada sifat, tata cara. Nah, tata cara ini sunnah kan begitu ya. Kalau hanya sekedar mandi untuk menggugurkan, untuk menghilangkan hadas besar ya gitu aja, ya gampang gitu ya. Itu Anda menjalankan rukunnya. Itu contoh misalkan ada seorang niat ingsun mandi junub langsung nyemplung dan jeding cek. Roto nggak bisa? Roto wis gitu ya. Selulup nih jeding ambles gitu ya, menang seret. Roto, tapi kan nggak oleh sebenarnya, itu makruh gitu ya. Kenapa? Mandi di dalam penampungan yang tidak mengalir, makruh, tidak boleh ya, tidak boleh. Tapi secara hukum masalah apakah sah? Ya sah mandinya. Ya, mandinya sah. Tinggal kemudian airnya di kerannya dialirkan, meneng dulu airnya mengalir gitu ya, dalam fikih sudah tidak ada masalah ya. Tapi apakah seperti itu mandinya Nabi? Tidak. Jadi ada tata caranya. Jadi ada rukun, ada sifah. Jadi kita perhatikan sifat itu, dimaksud sifat itu adalah kaifiyah, tata cara ya. Seseorang mandi dengan rukunnya saja ya sah, tapi enggak dapat sunnahnya tata cara. Ya, hanya sah gitu aja, hanya sekedar menggugurkan kewajiban seperti itu saja. Sekarang kita bahas sifatu al-mustahabbah, sifatnya yang mustahab, yang disunahkan seperti apa? Yaitu hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tasala minal janabah, jika beliau mandi dari junub, yabda'u fayaghsilu yadayhi, maka beliau mulai dengan membasuh dua tangan. Membasuh dengan dua tangan. Thumma yafrugha bi yamini ala shimali, lalu beliau tuangkan dengan tangan kanannya di atas tangan kirinya. Fayaghsilu farjah, lalu beliau basuh kemaluan. Ya, basuh kemaluan. Kenapa? Karena saat itu kan nggak ada keran toh ya, nggak ada keran. Jadi makanya apa? Harus nyebuk. Nah, tatkala mau nyebuk maka harus membersihkan tangan dulu. Tangan dibersihkan, nah baru kemudian dituangkan pakai tangan. Gayungi ya tangan itu gayungi. Setelah dibersihkan, ya. Maka ngambil dengan tangan kanan ke tangan kiri dibersihkan untuk membasuhkan kemaluan. Tsumma yatawaddau wudu'ahu lis-shalah, lalu beliau wudu untuk salat. Ya, ini cara yang pertama, ini cara sifat kaifiyah yang pertama ya. Jadi membersihkan kemaluan, kemudian berwudu untuk salat. Tsumma ya'khudul ma', lalu beliau mengambil air, fa yadkhulu asabi'ahu fi usuli syar.
Fayudkhilu asabi'ahu fi usuli syar. Lalu beliau masukkan jari jemari beliau ke pangkal-pangkal rambut. Keramas. Habis wudu terus keramas. Kepalanya dikeramasi. Dikeramasi, bukan dikremasi ya. Dikeramasi. Hatta idara'an qad istabra'a, ya. Maka jika beliau sudah merasa air itu sudah mengenai ke pangkal-pangkal rambut, ya, mengenai ke pangkal-pangkal rambut, artinya sudah terasa lah gitu ya. Apa jenenge patake, patakne bahasa Indonesia patak. Kulit kepala, ya. Kroso adem seger ngono, ya. Berarti air sudah nyampe ke sana, maka beliau tuangkan ke kepala beliau 3 kali tuangan air. Summa afadha ala sa'iri jasad, lalu beliau ratakan ke seluruh tubuhnya. Summa ghassala rijlaihi, lalu beliau membasuh kedua kakinya. Jadi ini adalah tata cara wudhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tata cara mandi Nabi, ya. Jadi yang pertama adalah gampangannya begitu, membersihkan kemaluan. Lalu wudhu untuk sholat sempurna. Lalu apa? Keramas. Setelah keramas baru mandi, meratakan air ke seluruh tubuh, atau dituangkan air ke sebelah kanan badan, lalu dituangkan air ke sebelah kiri badan, ya, seperti itu. Dan pada saat mandi sudah tidak megang-megang kemaluan lagi. Kenapa? Sudah dibersihkan di awal sebelum wudu. Ya, maka saat mandi tidak perlu megang kemaluan lagi, ya. Sehingga dengan tata cara seperti itu habis mandi tidak perlu wudu lagi. Kenapa? Sudah tadi di awal wudunya. Wudu kemudian mandi, gitu ya. Kalau wudu, kalau mandi tok, ya silakan wudu lagi. Ya. Nabi SAW sunnahnya adalah wudu kemudian mandi. Kalau wudu tok, maka kalau mandi dulu, maka silakan setelah wudu mandi. Karena Nabi SAW tidak memisah antara wudu dengan mandi. Sunnahnya adalah wudu dulu baru mandi. Ya. Bahkan dulu sudah kita jelaskan tentang apa yang disunnahkan untuk berwudu. Yaitu diantaranya apa? Wudu sebelum mandi. Itu sudah yang dilakukan oleh Nabi. Pokoknya Nabi mau wudu mandi dulu begitu. Jadi itu sunnah, ya. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Di sini juga disebutkan faidah, yaitu bahwasanya seorang wanita yang rambutnya panjang untuk mandi junub itu tidak perlu diurai. Beda kalau mandi haid, mandi besar karena terputusnya darah haid dan nifas, maka rambutnya diurai. Mungkin dia rambutnya itu dikepang gitu ya, apa jenenge di kelabang misalkan gitu ya, di kelabang. Maka kalau mandi junub tidak perlu diurai. Tapi kalau mandi besar dari haid dan nifas maka wajib diurai. Kenapa? Ini rukhsah. Karena bisa jadi lek mandi haid kan sekali sebulan. Lek mandi junub ya bisa tiap hari kan gitu ya. Bisa tiap hari mandi junub. Bahkan mungkin apa jenenge sehari lebih dari sekali manten anyar kan gitu ya. Maka yang seperti itu rukhsah. Tatkala rambutnya itu panjang dan diikat ya di kelabang dan seterusnya, maka tidak perlu untuk diurai. Tidak perlu untuk diurai. Takhfifan laha, dalam rangka meringankan dia begitu nggih. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi di sini dari Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah, katakan ya Rasulullah, ini imra'atun ashuddu dhafra ra'si afa anquduhu li ghusl janabah. Ya Rasulullah, saya itu mengikat rambut saya, ya, ujung-ujung rambut saya atau kuncir rambut saya itu saya ikat. Apakah saya menguraikannya untuk mandi junub? Qala la, enggak perlu diurai.
Innama yakfiki an tukhuthi ala ra'siki salasa hasayatin thumma tafidhina 'alaikil ma'a fatatahhurin. Ya. Jadi cukup bagi kamu untuk kamu tuangkan ke atas kepalamu 3 kali tuangan air, lalu engkau ratakan air itu ke seluruh tubuh, lalu kamu bersuci dengannya. Jadi tidak perlu untuk diurai. Kalau rambutnya panjang, khusus wanita ya, rambutnya panjang diikat di kelapang dan seterusnya, maka tidak perlu diurai. Untuk mandi apa tadi? Junub. Tapi kalau mandi haid wajib diurai. Juga dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Asma bertanya kepada Nabi SAW tentang mandi haid. Maka Nabi bersabda, ta'khudhu ihdakunna ma'a wa sidrataha. Salah seorang di antara kalian mengambil airnya dan sidernya, lalu dia bersuci, dia bagusi cara bersucinya, kemudian dia tuangkan di atas kepalanya air itu, lalu dia gosok-gosok, ya, diusek-usek ya kepalanya itu dengan keras hingga sampai kepada pangkal-pangkal kepalanya, pangkal-pangkal rambut kepalanya. Kemudian dia tuangkan di atas kepalanya air. Ya, kemudian dia mengambil secari kapas yang dikasih dikasih minyak mesik, ya, lalu kamu bersuci dengannya. Maka Asma bertanya, kaifa bersuci dengan kapas yang dikasih mesik tadi itu? Qala subhanallah, kata Nabi, subhanallah, kamu bersuci dengannya. Maksudnya apa? Ya ini tattabi'ina bi atharat dam, kalian ikuti dengannya jejak darah. Maksudnya apa? Digunakan untuk mengecek kemaluannya dicek ya dengan kapas yang dikasih wewangian, dilihat apakah darah itu benar-benar sudah bersih ataukah tidak. Ya, maka perkara yang seperti ini bapak-bapak harus tahu, seorang suami harus tahu, harus bisa ngasih tahu istrinya bagaimana caranya untuk mengecek apakah benar-benar suci ataukah tidak. Ya, harus dicek dengan cara seperti itu. Jadi kapas tadi itu dimasukkan ke kemaluannya, ya, kemudian dilihat setelah dikeluarkan apakah sudah benar-benar bersih ataukah tidak. Ya, apakah ada warna merah kecoklatan ataukah tidak ada warna kering atau ada cairan bening yang itu merupakan tanda suci. Ya, jadi itu harus tahu. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Maka hadis-hadis tadi itu jelas sekali membedakan antara mandi junubnya perempuan dengan mandi besarnya perempuan dari haid dan nifas. Gitu ya. Kalau mandi junub tidak perlu mengurai rambut, tapi kalau mandi besar karena haid dan nifas wajib mengurai rambut, ya. Jadi rambutnya wajib untuk digosok-gosok di sela-sela rambutnya itu sampai memastikan air sampai ke rambut, ke kulit kepala. Tapi kalau mandi junub enggak. Bagi perempuan maka cukup disiramkan di atas kepalanya lalu diempek-empek begini aja. Ya, nah, jadi rambutnya diempek-empek begini. Ditekan gini kan terasa dingin dah ya. Nah, tekan gini. Tapi kalau mandi haid maka tangannya wajib dimasukkan. Ya, tangannya wajib dimasukkan. Tapi kalau mandi junub maka cukup diemplek-emplek tok. Jelas ya? Lek lanang ya wajib ngeramas ngene rambutnya ndak ya. Seperti itu jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Bagaimana kalau laki-laki rambutnya panjang lalu mandi junub? Ya napa? Apakah diperlakukan seperti perempuan? Enggak ya. Lanang kok rambutnya dawa ya, dawa ini kan maksimal sampai bahu ya. Kita lanjutkan sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala yang berikutnya.
Faidah yaitu yajuzu li zaujain, boleh bagi pasangan suami istri an yaghtasila ma'an fi makanin wahid. Boleh bagi pasangan suami istri untuk mandi bareng. Nah ini termasuk sunnah. Sunnah mandi bareng, mandi bersama. Ya, jadi yang turu kullun minhuma ila aurati sahibihi. Boleh masing-masing di antara keduanya melihat kepada aurat ya masing-masing boleh. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah, kuntu aghtasilu ana Rasulullah min ina'in wahidin wa nahnu junubani. Dulu kami mandi bareng, aku dan Rasulullah SAW mandi bareng dari satu tempayan, dan kami kala itu dalam keadaan junub. Ya. Jadi ini termasuk ya dari perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Jadi mandi bareng boleh ya. Ya tapi apa jenis jangan dipraktekkan saat ada anak-anak kan itu ya. Iya, kamar mandinya di luar kamar, marono mandi bareng krungu anak-anak ya dadi gawe kok. Ya, kalau itu kamarnya di kamari dewi-dewi misalkan gitu ya enggak apa-apa ya, tapi kalau di luar ya jangan di delok anak-anak ini. Tak pantas ya. Jangan cari opo sedak dini. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Yang kedua, tadi itu apa? Oh, belum ya. Tadi itu apa? Sifat ya. Tata cara mandi junub, mandi besar. Yaitu mandi wajib. Sekarang ada lagi yang ini al-aghsal al-mustahabbah, mandi yang sunnah. Bukan mandi junub, bukan mandi yang wajib, tetapi mandinya sunnah. Tata caranya seperti mandi wajib, begini maksudnya. Gitu ya. Mandi wajib yang sunnah gitu loh maksudnya. Bukan mandi wajib ya, mandi besar yang sunnah. Ya, mandi besar yang sunnah. Atau disunahkan mandi besar. Ya, disunahkan mandi besar. Kalau tadi kan yang mewajibkan mandi besar. Sekarang yang dianjurkan untuk mandi besar apa saja? Yaitu mandi setiap kali jima. Mandi setiap kali jima. Ini apa namanya? Ulangi lagi. Ya. Kalau pakai ronde, ya ronde pertama selesai mau ronde yang kedua mandi dulu. Misalkan semacam itu ya, nggak pakai ronde. Ayo pertandingan aja ronde. Ya. Atau dia punya istri lebih dari satu. Omai jejer misalkan gitu ya. Satu malam ya habis ke sini terus ke sana apat, jangkep papat misalkan. Ya, maka kepada masing-masing didahului dengan mandi. Itu sunnah. Ya, itu sunnah. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Li hadits Abi Rafi, berdasarkan hadis Abu Rafi, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tafa dzata lailatin ala nisa'i. Beliau pernah menggilir seluruh istri-istrinya pada satu malam, semuanya dalam satu malam. Jadi malam itu ada di giliran satu istrinya, menginapnya di sana. Tidurnya menginapnya di sana. Tapi malam hari itu Nabi menggilir semuanya yang bukan waktunya nginap di rumahnya. Setelah selesai semuanya, beliau terakhir di rumah istrinya yang itu jatah menginap di rumahnya. Ya, dan itu boleh dan itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yaghtasilu inda hadi wa inda hadi. Beliau mandi pada istri yang ini dan mandi pada istri yang itu. Setelah sini mandi datang kepada istri berikutnya, mandi datang kepada istri berikutnya, mandi datang istri yang berikutnya sampai ke-9-nya semuanya. Qala fakultu, lalu kukatakan ya Rasulullah, ala taj'alhu wahidan. Kenapa Anda tidak menjadikannya sekali saja? Kan sama saja itu. Setelah keripik kabeh marun adus situ. Kenapa enggak gitu saja ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, hadza azka wa atyab wa adhar. Ini lebih bersih,
lebih baik ya dan lebih suci. Lebih bersih, lebih baik dan lebih suci, begitu ya. Ya di antara juga kalau itu istri yang lain misalkan ya agar istri yang lain tidak merasa karen gitu ya. Ya tidak merasa bekas istri yang sebelumnya. Kenapa? Mandi, habis mandi seger datangi istri yang berikutnya. Baik jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Jelas insyaallah ya. Yang kedua, yakni ightisalul mustahadhah li kulli salatin, mandinya wanita istihadhah untuk setiap salat. Ini sunnah. Wajibnya adalah wudu setiap datang waktu salat. Bagi wanita yang istihadhah. Tapi sunnah dia mandi setiap kali datang waktu salat. Atau lidzuhri wal asri jami'an ghuslan, atau dia mandi untuk zuhur dan asar sekali mandian. Walil maghrib wal isya'i jami'an ghuslan, dan untuk maghrib dan isya sekali mandian. Walil fajri ghuslan, dan untuk subuh dengan sekali mandian. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu taala naqala, dia berkata, inna umma habibata ustuhidat fi ahdi Rasulillah fa amara bil ghusl li kulli salah. Bahwasanya Ummu Habibah istihadah di zaman Rasulullah SAW, lalu Nabi memerintahkan dia untuk mandi setiap sholat. Diperintahkan untuk mandi setiap sholat ya. Sementara dalam riwayat yang lainnya, ustuhidat imra'atun ala ahdi Rasulillah, seorang wanita istihadah di zaman Rasulullah SAW. Fa'amarat an taj'ala al-asra wa tu'akhkhara adh-dhuhra, maka beliau memerintahkan dia untuk tu'ajjil al-asra, mensegerakan asar dan mengakhirkan zuhur. Jadi salat zuhur di akhir waktu, salat asar di awal waktu, sehingga mandinya sekali. Mandi lalu salat zuhur, kemudian masuk waktu asar langsung salat asar. Ini untuk orang-orang yang uzur, tidak apa-apa. Untuk orang-orang yang uzur, orang sakit misalkan, boleh. Ya, orang sakit boleh. Atau wanita yang istihadah boleh mengakhirkan zuhur dan mengawalkan asar. Mengakhirkan waktu yang pertama, mengawalkan waktu yang kedua. Jadi seakan-akan itu dijamak. Tapi jamak pada waktunya masing-masing. Zuhur pada waktunya, yaitu di akhir waktunya. Asar pada waktunya, di awal waktunya. Demikian juga maghrib dengan isya. Maghrib di akhir waktunya, isya di awal waktunya. Itu disebut dengan jamak suri. Jamak apa? Jamak suri. Nah, maka Nabi merintahkan dia untuk mensegerakan asar, mengakhirkan zuhur, dan mandi untuk keduanya sekali mandian. Dan Nabi merintahkan untuk dia mengakhirkan maghrib dan mensegerakan isya, lalu mandi sekali mandian. Wa taghtasil li sholati subhi ghuslan, dan mandi untuk salat subuh sekali mandian ya. Jadi mandi untuk setiap salat bagi wanita yang istihadah, hukumnya sunnah, bukan wajib. Wajibnya adalah wudu untuk setiap kali masuk waktu salat. Yang ketiga, al-ightisalu ba'dal ighma, mandi setelah pingsan. Mandi setelah pingsan. Berdasarkan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW merasa berat saat sakit di akhir hidup beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi bersabda, "Asalan nasu, apakah manusia sudah salat?" Qulna la. Kami katakan belum. Hum yantaziruna ya Rasulullah, mereka nunggu Anda ya Rasulullah. Faqala, "Da'uli ma'an fil mikhdab." Ambilkan aku, letakkan aku air ya di mana, di panci atau bejana. Fa fa'alna faghtasala thumma dhahaba liyanu'a, lalu beliau mandi. Kemudian beliau pergi untuk bangkit, fa'ughmiya alaihi, ternyata pingsan lagi.
Nabi sampai pingsan berkali-kali sakit itu. Pingsan, siuman, mandi. Pingsan lagi, siuman, mandi lagi. Pingsan lagi, siuman, mandi lagi. Ya. Jadi menunjukkan bahwasanya habis pingsan maka disunahkan untuk mandi. Yang keempat, al-ightisalu min dafnil musyrik. Mandi karena sebab ngubur orang musyrik. Habis ngubur orang musyrik disunahkan mandi. Berdasarkan hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu atan Nabi, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna Abu Thalib mat. Abu Thalib mati. Perhatikan bahasanya Ali bin Abi Thalib tidak mengatakan bapakku mati ya, tapi Abu Thalib mati. Ya, kenapa? Ya wafat tidak di atas Islam. Ya, maka dia mengatakan Abu Thalib mati. Faqala, maka Nabi bersabda idhab fawarih. Pergi maka kubur dia, timbun dia dengan tanah. Falamma waraituhu raja'tu ilaihi faqala li irtasil. Maka tatkala aku sudah selesai mengubur dia Abu Thalib, aku pun pulang kembali, maka Nabi bersabda irtasil, mandilah. Ya, diperintah untuk mandi setelah menguburkan orang musyrik. Jelas ya? Yang kelima yang disunahkan untuk mandi adalah al-ightisalul idaini wa yaumi Arafah. Mandi karena hari 2 hari raya dan juga hari Arafah. Jadi mandi karena sholat 2 hari raya dan juga mandi hari Arafah. Berdasarkan riwayat Imam Al-Baihaqi dari jalur Syafi'i dan Zadan, dia berkata seorang lelaki bertanya kepada Ali radhiyallahu anhu tentang mandi. Maka Ali menjawab, "Irtasil kulla yaumin in syi'ta." Mandi ya tiap hari kalau kamu mau. Oh, kalau bahasa kita ngatus saya ditakono sakarepmu lah. Mandi bendino kene ya. Rong dino sepisan ya. Ya lebus ya. Ayo. Fakalalah, maka dia menjawab, la, ndak, al-ghuslu ladhi wal ghuslu, yang maksud adalah mandi yang itu adalah mandi, yakni mandi mandi yang ibadah begitu, bukan mandi biasa. Qala yaumul jum'ah, hari Jumat mandi. Wa yaumu Arafah, hari Arafah mandi. Wa yaumun nahri wa yaumul fitri, hari raya Idul Kurban dan hari raya Idul Fitri. Maka disunahkan untuk mandi Jumat, mandi Arafah, 2 hari raya. Jelas ya? Yang keenam, al-ghuslu min ghuslil mayyit, mandi karena memandikan jenazah. Man ghassala mayyitan falyaghtasil, siapa yang memandikan mayit maka hendaknya dia mandi. Sekalipun riwayat ini diperselisihkan, namun ya memang jamaah sekalian rahimani rahimakumullah diamalkan ya. Jadi yang habis memandikan jenazah maka disunahkan untuk mandi. Yang ketujuh, al-ghuslu lil ihram bil umrah bil haji, mandi untuk ihram umrah atau ihram haji. Ya, disunahkan untuk mandi tatkala meniatkan ihram. Bahwasanya Nabi SAW anahu ra'an Nabi SAW tajarrad al-hilali wa ightasal. Ya, jadi beliau melepaskan bajunya ya untuk ihram beliau, ganti baju lalu beliau mandi. Yang ke-8, mandi untuk masuk Makkah. Ya, mandi untuk masuk Makkah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu kana la yaqdumu Makkah illa bata bi Dhituwa. Jadi Ibnu Umar itu tidak masuk Makkah kecuali nginep dulu di Dhituwa. Ya, hatta yusbiha hatta yasbaha wa yaghtasila, hingga subuh dan mandi. Tsumma yadkhulu Makkah naharan, lalu beliau masuk ke kota Makkah siang hari. Ya, dan dia menyebut bahwa Nabi SAW melakukannya. Jadi masuk kota Makkah, nginep dulu di Tua. Zaman-zaman sekarang yo ngelakoni sunnah ini kangelan. Ya, kabeh ngelakoni kuno dani yo ngendeng di Tua itu yo opo ya. Saya pernah ke sana ya sempit tempatnya, enggak mungkin. Dan juga banyak orang yang mengkeramatkan tempat itu gitu ya. Ngambil airnya loh apalah macam-macam gitu ya, sampai ditulisi alma ghairu shalihin lil syurb. Ditulisi begitu sama pemerintah ya.
air tidak layak untuk diminum. Kita lanjutkan. Yang ke-10 al-ghuslu 9 ya. Tulisannya 10 gini, keliru berarti. Al-ghuslu yaum Arafah, mandi hari Arafah. 9 ya. Lima sabak an Ali, berdasarkan apa yang telah berlalu dari sahabat Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi itu 9 tempat ya yang kita disunnahkan untuk mandi. Atau ada lagi yang belum Jumat ya. Berarti yang ke-10 Jumat ya. Mandi untuk sholat Jumat. Mandi untuk sholat Jumat. Nah. Taib. Itu tentang mandi ya. Saya kira cukup insyaallah. Cukup ya? Taib, demikian jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, yang bisa kita bahas semoga bermanfaat. Kita akhiri wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.